Perkenalkan, saya Felicia Kolava dari jurusan Digital Business Innovation kelas LC37 dengan NIM 270226124. Nah, di sini saya akan menyampaikan feedback atau refleksi tentang konsep leadership untuk pengembangan usaha saya di masa yang mendatang. Jadi, semua berawal dari sesi 13 dan sesi 14, di mana dosen saya itu memberikan sebuah file Excel yang ternyata itu isinya adalah sebuah form, di mana kita harus mengisi skala dari 1 sampai 5 mengenai terhadap beberapa indikator-indikator tertentu. Dan hasilnya ternyata menunjukkan bahwa saya adalah seorang pemimpin yang transaksional. Jadi menurut saya itu kepemimpinan sendiri itu adalah merupakan salah satu kunci dan aspek yang penting untuk mendukung perusahaan. Jadi mulai dari flow timnya, dinamika timnya, produktivitasnya, semua alurnya, bahkan dari tujuan pencapaian itu dari awal hingga akhir itu ditentukan oleh seorang leader atau seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan transaksional, saya tuh memahami bahwa kesuksesan tim dari sebuah perusahaan itu tuh dipengaruhi oleh seberapa baik anggota itu bekerja, seberapa paham mereka akan tanggung jawab yang telah diberikan. Saya juga lebih suka untuk menerapkan sistem reward atau punishment terhadap karyawan-karyawan ataupun yang terlibat. Saya juga akan menerapkan KPI atau standar penilaian kinerja, indikator-indikator seperti itu yang pastinya terukur dan terstruktur untuk tim yang pastinya berbeda-beda ya indikatornya. Nah, melalui hal tersebut saya juga menyadari bahwa saya lebih suka untuk menggunakan pendekatan yang sistematis, terutama untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, jadi misalnya ada masalah di suatu divisi atau ada permasalahan, saya tuh lebih suka untuk mengidentifikasi akar masalahnya terlebih dahulu. Lalu saya akan mencari dan akhirnya mengumpulkan mereka semua untuk melakukan sebuah diskusi terbuka, di mana nanti kita akan menemukan solusinya bersama-sama, kita akan menemukan solusi yang praktis, yang akhirnya kita akan berusaha untuk sejalan, dan memastikan bahwa akhirnya seluruh anggota tim ini itu memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus kita ambil ke depannya. Nah, lalu selanjutnya saya juga percaya bahwa kunci keberhasilan di sebuah perusahaan itu apabila adanya struktur yang kuat dan juga komunikasi yang hebat atau yang lancar atau jelas. Nah, maka dari itu saya harus memastikan bahwa setiap individu, setiap sumber daya manusia yang ada itu mengetahui apa peran mereka, apa tujuan mereka ada di sini, motivasi mereka, sehingga kita bersama-sama bisa menciptakan lingkungan kerja untuk mendukung tujuan kita bersama. Nah, maka dari itu saya yakin dengan prinsip-prinsip yang saya terapkan, dengan mindset yang saya terapkan juga, saya yakin bahwa usaha saya di masa mendatang dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan efisien, untuk mencapai target yang telah ditentukan. Serta, yang tidak kalah penting adalah memberikan dampak positif, baik bagi tim, lingkungan kerja, bagi masyarakat, dan sekitarnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Aliska dari kelas LC37 dengan NIM 27022358544. Di sini saya akan memberikan feedback dan refleksi dari assignment 3. Yaitu yang pertama, leadership itu bukan cuma soal jadi bos atau kasih perintah aja, tapi lebih ke gimana cara kita bisa jadi role model, ngebangun tim yang solid, dan bikin semua orang di tim punya visi dan misi yang sama. Nah, kalau diterapkan di usaha yang bakal saya bangun, leadership ini harus adaptif. Artinya harus mengerti kebutuhan dan karakter masing-masing anggota tim. Karena tidak semua orang punya cara kerja yang sama. Ada yang lebih suka diarahkan dan ada yang lebih nyaman eksploitasi sendiri. Lalu yang kedua, leadership ini juga soal komunikasi. Dalam usaha pasti ada tantangan, entah itu dari pelanggan, dari sistem, atau dari internal tim kita sendiri. Kalau sebagai leader tidak bisa mengkomunikasikan masalah atau mencari solusi dengan baik, jadi kita ngerasa penting banget buat selalu open komunikasi sama tim. Gimana caranya bisa bikin tim dan suasana kerja menjadi nyaman dan tetap produktif. Lalu saya juga berpikir tentang pentingnya soal empati. Sebagai leader, saya harus mengerti bahwa tim itu manusia, bukan mesin. Mereka punya kehidupan di luar kerjaan.
dan itu harus saya hargai. Jadi pendekatan dalam memimpin harus lebih manusiawi. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Sebastian Arkonanta Jati dengan NIM 270-236-6552. Kali ini saya akan membuat video refleksi untuk keperluan assignment 3 dari matkul leadership. Leadership bagi saya bukan hanya soal memberi arahan, tapi juga bagaimana kita membangun kepercayaan, memotivasi orang lain, dan memastikan semua orang di tim merasa dihargai. Saya percaya bahwa pemimpin yang baik harus mendengarkan dan melibatkan tim dalam diskusi untuk pengambilan keputusan. Kita tidak hanya menciptakan solusi yang lebih baik, tapi juga membangun rasa memiliki di setiap anggota tim. Contoh, ketika ada yang mempunyai ide baru, saya ingin memastikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Cara ini nggak cuma bikin tim jadi lebih solid, tapi juga mendorong inovasi dari setiap anggota tim. Lalu leadership juga berarti berani dalam mengambil keputusan, tapi keputusan itu harus punya dasar yang kuat. Saya percaya pentingnya menggunakan data dan pemahaman mendalam tentang pasar untuk membuat keputusan strategis, tentu melibatkan tim dalam proses ini. Keputusan yang diambil lebih matang dan semua pihak merasa terlibat itu juga dapat mendukung chemistry yang ada dalam tim tersebut. Tim adalah aset yang paling penting. Memberdayakan karyawan dengan memberikan pelatihan, kepercayaan, dan ruang untuk berkembang adalah bagian besar dari leadership. Kalau dalam tim itu mereka merasa didukung, mereka akan lebih percaya untuk mengambil inisiatif dan akan menghasilkan mereka bukan cuma bekerja, tapi benar-benar berkontribusi untuk kemajuan bersama. Lalu untuk yang terakhir, leadership itu bukan tentang seberapa besar kita pemimpin, tapi seberapa besar kita bisa mendukung orang lain untuk sukses. Dengan mendengarkan, melibatkan, dan memberdayakan, saya yakin setiap usaha bisa tumbuh lebih kuat. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih.